AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Arif Hidayat ya, pada pagi hari ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang jujur membawa hidup penuh berkah, yang bertujuan atau dengan mempelajari materi kali ini ya, tujuannya adalah kita diharapkan semua siswa nantinya mampu menanamkan sifat jujur pada diri mereka masing-masing dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita menanamkan dan mengamalkan sifat jujur di kehidupan sehari-hari, itu akan membawa keberkahan pada diri kita masing-masing. Namun sebelum kita memulai pembahasan di pagi atau siang yang cerah ini, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ya. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan memulai dari pengertian jujur. Apa sih itu jujur? Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong ya. Misalnya ketika ada masalah ataupun kita menjadi saksi ataupun apa, maka kita berkata apa adanya, tidak dikurang-kurangi ataupun dilebih-lebihkan. Jujur memiliki nama lain atau dalam bahasa Arabnya yaitu shidik. Kejujuran adalah komponen rohani yang memantulkan sikap terpuji pada diri seseorang. Ya, jadi dengan kita menerapkan sifat jujur pada diri kita, maka rohani kita ataupun diri kita akan otomatis memantulkan sifat terpuji ya, keluar dengan sendirinya. Dan kita akan tentunya akan dihormati sama orang lain. Kejujuran merupakan pangkal kebaikan serta merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan paling menonjol karena dengan kita bersikap jujur ya, kita di samping dicintai sama Allah, kita juga dicintai sama orang lain dan dihormati, bahkan dipercaya sama orang lain. Contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq ya, sahabat Nabi Muhammad. Beliau diberi gelar As-Siddiq karena memang kejujurannya itu sangat-sangat bisa dipercaya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun waktu belum diangkat menjadi nabi, ya beliau sudah menanamkan sifat jujur. Sehingga beliau sangat dihormati dan dipercaya sama orang atau sama golongan suku Quraisy pada waktu itu. Jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Maksudnya ya, mengatakan sesuatu dengan kenyataan yang sebenarnya, maksudnya itu ketika kita melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu, kita bilang apa adanya tanpa dilebih-lebihkan ataupun dikurangi ya, sesuai fakta yang kita lihat atau yang kita dengar. Sampaikan apa adanya. Walaupun itu pahit, tetap harus disampaikan sesuai kenyataan yang ada. Itu arti dari jujur ya. Jadi jujur itu mengatakan sesuatu sesuai fakta yang ada. Dalil yang menerangkan sifat jujur, di antaranya ada dalil nakli dan hadis. Dalil nakli itu ayat suci Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak yang ayat-ayat banyak yang menerangkan tentang sifat jujur. Namun pada kesempatan kali ini ya, saya akan mencoba membacakan 2 ayat tentang sifat jujur. Ya, yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Al-ayah sadaqallahul adzim. Ayat ini memiliki arti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu dan sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang kedua yaitu surat Al-A'raf ayat 85. Potongan surat Al-A'raf ayat 85 ya, karena di sini ayatnya cukup panjang, namun saya coba ambil sebagian saja yang menjelaskan tentang sifat jujur. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'uful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum. Yang artinya, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Dari dua ayat ini ya, atau dari dua surat ini jelas ya, sudah sangat jelas ayat ini memerintahkan kita untuk bersikap jujur. Kalau yang ayat pertama itu tentang dalam semua hal, ya ayat kedua tentang jual beli. Ketika kita menjadi atau memiliki usaha perdagangan, ya kita tidak boleh mengurangi timbangan kita ya ataupun takaran kita, karena dengan kita mengurangi timbangan atau takaran pada dagangan kita itu akan merugikan orang lain. Makanya kita harus jujur. Selain dari surat Al-Quran, ada dalil lain yang menerangkan tentang sifat jujur. Dalil lain yaitu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tentang pentingnya perilaku jujur yang berbunyi An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisyidqi fa inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yukataba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yaktibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadaba. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke dalam surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena pendusta atau kedustaan itu menuntunmu kepada kejahatan. Sedangkan kejahatan menuntunmu ke dalam neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ya. Dari hadis ini jelas ya, Rasulullah menganjurkan kita selalu menanamkan sifat jujur. Karena dengan kita menanamkan sifat jujur pada diri kita setiap hari dan mengamalkannya, kita dituntun ke dalam kebaikan atau kebenaran. Sedangkan ketika kita selalu melakukan kebenaran, itu akan didekatkan kepada surga. Dan di sisi Allah tercatat sebagai orang yang jujur atau orang yang selalu berbuat benar.
benar. Sedangkan bagi orang yang pembohong atau yang tidak mau jujur, itu masuknya pendusta. Pendusta akan menuntun kita ke dalam kejahatan. Ketika kita sudah melakukan kejahatan, maka lebih dekat kepada neraka. Nauzubillah ya. Itu tadi tentang ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi yang menerangkan tentang sifat jujur. Dari dua ayat di atas dan hadis di atas ya, ada beberapa pesan yang terkandung dalam dalil nakli atau dalam surat tersebut dan hadis tadi ya. Di antaranya yang pertama, dalam surat An-Nisa, Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa selalu menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selalu menyampaikan apa yang telah diamanahkan kepada yang berhak menerimanya. Dan selalu berlaku adil ketika kita sedang menerapkan hukum yang berlaku. Maksudnya ketika kita diberikan amanah ya kita sampaikan dengan sebenarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan ketika kita menjadi hakim, ya, kita harus selalu adil. Tidak boleh membeda-bedakan ataupun tidak boleh terbawa hawa nafsu. Ya mentang-mentang misalkan si A salah nih, terus kita sebagai hakim disokok oleh keluarganya si A. Disokok itu dikasih imbalan besar ya. Terus kita memenangkan si A, itu namanya tidak jujur. Itu bohong namanya ya, itu nggak boleh. Itu dilarang. Sedangkan dalam surat An-Nisa ayat 58 kita disuruh berlaku adil dan selalu jujur. Yang kedua dalam surat Al-A'raf ya, kita disuruh untuk tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun, baik itu dalam hal berdagang ataupun yang lainnya. Dalam hal ini kita harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran ya, dalam diri kita dan dalam bermasyarakat, baik itu dalam hal apapun, walaupun hal kecil, kita tetap harus selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Karena dengan kita selalu menjunjung nilai kejujuran, kita akan terhindar dari bahaya yang ada ya, karena kita pasti akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kita disuruh untuk selalu berbuat jujur karena kejujuran akan mendatangkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun kita ke dalam surga. Ya. Menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita lebih memilih berbohong ataupun dusta, itu akan mengantarkan kita kepada api neraka. Jadi di hadis tadi kita tidak boleh melakukan perbuatan dusta. Dusta itu bohong ya, membawa kita kepada kejahatan. Contohnya penipuan, memanipulasi ataupun yang lainnya, itu ikutnya perbuatan dusta. Dusta itu sendiri artinya memberitakan tidak sesuai dengan kebenaran, baik dengan ucapan lisan secara tegas maupun dengan isyarat seperti menggelengkan kepala atau mengangguk. Ya. Dusta itu bisa dilakukan dengan kita ngomong seperti ini ataupun hanya menggelengkan kepala ataupun mengedipkan mata. Kalau itu sifatnya berbohong, itu masuk dalam perbuatan dusta. Itu sangat dilarang ya dalam agama kita. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembagian sifat jujur. Jujur itu dibagi-bagi. Ada beberapa pembagian sifat jujur. Yang pertama, sidqu al-qalbi, jujur dalam niat. Setiap tindakan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, ketika kita mau melakukan sesuatu hal,
kita harus meniatkannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud sidku al-qalbi. Niat yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua, sidku al-hadis. Jujur dalam ucapan. Maksudnya itu menyatakan sesuatu dengan sebenarnya. Tidak ada yang ditambahi ataupun dikurangi. Jadi ketika kita mau menjelaskan atau ketika kita menjadi saksi, kita ngomong apa adanya, jangan ditutup-tutupi, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ya. Omongkan sesuai yang kita dengar atau yang sesuai kita lihat, sesuai kenyataan yang ada. Itu maksud dari sidku al-hadis, ya, jujur dalam ucapan. Ada lagi jujur al-amal, ya, atau sidku amal, yang artinya jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan ini tidak ada perbedaan antara yang zohir maupun yang batin. Jadi antara yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan itu tidak boleh dibeda-bedakan. Maksudnya gimana? Misalkan ketika di mulut bilang A, di hati pun harus bilang A. Ya. Tidak boleh di mulut bilang A, di hati bilang B, nggak boleh, harus sama. Ya, biar tidak ada perbedaan. Itu jujur dalam perbuatan, ya. Jadi yang nampak pun, yang jelas-jelas kelihatan, ya itu yang kita lakukan harus sama dengan yang di batin kita, yang tidak nampak, ya. Selanjutnya sidku al-wa'ad. Al-wa'ad, jujur dalam janji. Ya, jujur dalam janji maksudnya, ya. Di sini kelebihan tulisannya, mohon maaf, ya. Sidku al-wa'ad itu artinya jujur dalam janji. Maksudnya itu jujur dalam janji, kita harus selalu menepati apa yang telah kita janjikan, ya. Mau kita janji apapun harus kita tepati. Di sini ada pengecualian. Pengecualian di sini yaitu ketika ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali, ya. Itu boleh kita ingkari ketika ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun ketika tidak ada halangan, kita wajib tepati. Karena sampai nanti kita meninggal, janji kita akan ditagih atau akan ditanyakan. Maka harus kita tepati. Selanjutnya, sidku al-hal, jujur dalam kenyataan. Nah, dalam kenyataan ini tadi sama seperti dalam ucapan dan perbuatan. Ya, tidak boleh ada perbedaan, baik itu di hati, mulut, ataupun perbuatannya itu harus sama. Apa yang diomongkan atau yang digerakkan itu semuanya harus sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Itu maksud dari sidku al-hal atau jujur dalam kenyataan. Nah, di sini sudah jelas ya pembagian sifat jujur. Kita harus jujur dalam niat, itu berkaitan dengan Allah langsung. Sidqul hadis, ya, itu jujur dengan ucapan kita, harus sesuai dengan fakta, amal, perbuatan, jujur dalam janji dan kenyataan. Kalau kita bisa menerapkan semua ini, kita lebih dekat dengan Allah dan akan selalu dihormati oleh orang lain. Selanjutnya itu hikmah menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita menerapkan sifat jujur pada diri kita dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu ada hikmah. Hikmah itu manfaat bagi diri kita. Salah satunya, ya, jika kita menanamkan sifat jujur, manfaat yang kita dapat yang pertama adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu dekat dengan kita, selalu menyayangi kita, ya. Selanjutnya, yang kedua yang kita dapat yaitu kita dipercaya orang lain. Banyak orang yang mempercayai kita kalau kita menerapkan sifat jujur. Kalian bisa lihat di lingkungan sekitar, ketika ada orang yang bersifat jujur pasti akan dipercaya. Tapi kalau ada orang yang senangnya berbohong, walaupun dia bilang jujur, ya, walaupun dia bilang sesuai kenyataan, pasti ada aja orang lain yang bilang, jangan percaya, dia mah selalu bohong.
Karena emang kebiasaannya berbohong, maka pasti dicapnya pembohong. Berbeda dengan orang yang selalu jujur. Ya walaupun dia bilang bohong aja, ya sekali dia bilang bohong, ya, orang tetap percaya karena dalam kehidupan sehari-hari dia selalu jujur. Ya, karena saking sudah dipercaya sama orang. Tapi ingat ya, jangan berbohong. Itu tadi hanya contoh saja. Seandainya dia bilang bohong, orang pun percaya karena dia sudah setiap harinya berkata jujur. Dipercaya orang lain. Manfaat yang selanjutnya yaitu memiliki banyak teman. Oh, udah tentu ya. Ketika kita menerapkan sifat jujur, teman kita makin banyak. Yang selanjutnya kita terhindar dari fitnah kehidupan. Ya. Fitnah kehidupan itu contohnya ketika kita difitnah mencuri ataupun berbuat zina ataupun yang lainnya, orang pasti tidak langsung percaya dengan apa yang difitnahkan kepada kita. Karena masyarakat sekitar akan menilai dari sifat kita sehari-hari. Kita orangnya baik, selalu jujur ya. Jadi nggak langsung menerima fitnahan orang. Makanya di sini kita bisa terhindar dari sifat fitnahan orang di kehidupan. Manfaat yang selanjutnya yaitu kita mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup. Ya, udah tentu kita tenang, tentram, tidak diganggu orang. Ya. Bahkan yang ada malah orang senang dengan kita. Kemudian mudah dipercaya dan dikenal sama orang lain. Mudah dipercaya ya, yang seperti tadi Bapak bilang. Pasti banyak yang percaya. Kemudian dapat dijadikan cerminan bagi keluarganya. Maksudnya gimana menjadi cerminan? Ketika kita menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang pun akan menilai keluarga kita sebagai keluarga yang baik, sebagai keluarga yang selalu menanamkan sifat jujur. Dan orang pasti akan menghormati keluarga kita juga. Makanya bisa dijadikan cerminan atau pedoman bagi keluarga kita agar anak cucu kita bisa menerapkan dan mengamalkan sifat jujur yang telah kita ajarkan. Kemudian akan terbiasa melakukan kebaikan dan selanjutnya kita akan didekatkan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita melakukan atau menerapkan sifat jujur, ya kita dekat dengan kebaikan atau kita sudah melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, otomatis kita lebih dekat dengan surga. Perilaku jujur ada kaitan dengan keimanan ya. Ketika kita menanamkan sifat jujur, itu ada kaitannya dengan keimanan seseorang. Yang pertama, menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip hidup seseorang. Ya, jadi dengan kita bersikap jujur di kehidupan sehari-hari, ya, orang tersebut tentunya pasti memiliki prinsip hidup. Ya. Nah, prinsip hidup yang orang miliki ketika kita menanamkan sifat jujur, ya, itu sudah pasti menjadikan nilai tersendiri dan pasti akan selalu dipegang teguh oleh orang tersebut, sehingga akan akan membawa orang tersebut selalu ke dalam jalan yang benar. Kejujuran merupakan sifat orang-orang yang mengimani rukun iman dan rukun Islam. Karena dengan kejujuran pasti akan lebih dekat dengan Allah, ya. Akan lebih ingat dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perilaku jujur berkaitan dengan keimanan itu memiliki tekad yang kuat untuk menghindari sifat bohong. Kalau orang-orang yang beriman pasti tidak akan berbohong. Dia lebih memilih berkata apa adanya atau jujur. Makanya ada kaitannya ya, jujur dengan keimanan. Dengan kita menanamkan sifat jujur, maka tekad kita sangat kuat untuk
tidak berbohong. Selanjutnya, kita tidak mudah putus asa dalam menegakkan kebenaran. Kita akan selalu berusaha, tidak mudah menyerah, selalu berusaha terus membela kebenaran. Dan dengan menanamkan sifat jujur, ya, perilaku jujur itu berkaitan dengan keimanan yang lainnya, salah satunya yaitu senantiasa selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan diri kita. Kenapa bisa dibilang membahayakan pada diri kita? Karena ketika kita ngomong jujur, pasti ada aja orang yang tidak senang. Salah satunya orang yang memiliki masalah. Kemudian kita jujur kepada pihak yang berwajib bahwasanya orang tersebut memang benar apa adanya, telah melakukan perbuatan kejahatan, maka orang tersebut pasti tidak senang dengan kita. Ketika orang itu tidak senang, pasti nantinya akan membalas atau ingin berbalas dendam kepada kita. Nah, dari situ kita pasti akan selalu ingat dengan Allah dan selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita selalu ingat dengan Allah, maka kita akan makin kuat dan makin kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang sifat jujur. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Ya. Sebelum saya akhiri dan sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan milik saya atau milik pribadi, ya, atau milik semua orang. Jadi apabila ada tutur kata yang salah dalam penjelasan kali ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian ya penjelasan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.